Halo semuanya, kami dari kelompok 7 Ekonomi Industri akan membawakan materi tentang strategi penentuan harga berdasarkan kekuatan pasar. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Jadi, perusahaan itu bisa atur harga produknya sesuai posisinya di pasar agar dapat untung maksimal, lawan kompetitor, dan penuhi kebutuhan konsumen. Tetapi, strategi ini juga bisa berdampak besar pada konsumen dan pasar. Jadi, penting untuk memikirkan resikonya. Di video ini, kita bakal bahas bagaimana perusahaan menentukan harga pasar dengan kekuatan pasar dan dampaknya untuk konsumen dan pasar. Apa sih itu strategi penerapan harga? Jadi strategi penerapan harga adalah upaya perusahaan dalam menerapkan harga produk atau jasa dengan memanfaatkan posisi dominasinya di suatu pasar. Artinya perusahaan yang memiliki kekuatan pasar tidak sekedar meningkatkan mekanisme harga yang terbentuk secara alami, akan tetapi mampu menjadi price maker atau penentu harga. Harga juga merupakan sarana perusahaan untuk mengkomunikasikan keseriusan dalam menetapkan nilai atas suatu produk atau merek. Jadi harga berdampak langsung terhadap profitabilitas produk perusahaan, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan pasar dalam penentuan harga. Jadi faktor-faktor penentu harga pemasaran itu melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk biaya produksi, persaingan pasar, dan juga regulasi perdagangan. Selain itu juga faktor budaya, kebiasaan konsumen, dan tingkat daya beli di pasar target juga memerankan penting dalam menerapkan harga produk atau layanan. Di antaranya ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu biaya produksi, yaitu melibatkan biaya produksi barang atau penyediaan layanan di negara asal dan biaya tambahan. Lalu yang kedua ada persaingan pasar, perlu mempertimbangkan harga yang bersaing agar produk atau layanan memiliki daya tarik di pasar internasional. Yang ketiga ada regulasi perdagangan, yaitu ketentuan perdagangan internasional, tarif dan aturan bea cukai dapat mempengaruhi harga produk. Yang keempat adalah kondisi pasar lokal, di mana faktor-faktor seperti permintaan pasar, preferensi konsumen, dan kebijakan pemerintah di negara tujuan harus dipertimbangkan. 5. Ada budaya dan kebiasaan konsumen, yaitu penyesuaian harga berdasarkan preferensi budaya dan juga kebiasaan konsumen di pasar pasaran. Lalu yang keenam ada strategi pemasaran, yaitu upaya pemasaran, branding, dan juga diferensiasi produk. Yang ketujuh ada peraturan dan kepatuhan, yaitu mematuhi regulasi setempat seperti peraturan lingkungan ataupun standar keamanan. Dan yang terakhir ada pemahaman tentang siklus hidup produk, yaitu tahap siklus hidup produk juga harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah harga harus bersaing. Selanjutnya, bentuk strategi penentuan harga berdasarkan tingkat kekuatan pasar. Strategi penentuan harga berdasarkan tingkat kekuatan pasar dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada struktur pasar yang akan dihadapi oleh perusahaan. Misalnya saja, pada pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan pasar melalui interaksi permintaan dan penawaran. Nah, perusahaan dalam hal ini disebut sebagai price taker karena harga produk ditetapkan oleh kekuatan pasar. Oligopoli dan monopoli, perusahaan memiliki kekuatan pasar yang besar dalam menentukan harga produk. Strategi penetapan harga yang umum digunakan dalam pasar ini adalah yang pertama, cost plus pricing, yaitu dengan menambahkan margin keuntungan pada biaya produksi untuk menentukan harga jual. Yang kedua, yaitu penetapan harga berdasarkan nilai, yaitu dengan menentukan harga berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen terhadap produk. Ketiga, strategi harga diskon, yaitu dengan menurunkan harga untuk meningkatkan penjualan dan menghadapi persaingan.
Yang keempat adalah strategi harga premium, yaitu dengan menetapkan harga tinggi untuk produk yang memiliki nilai tambah dan diferensiasi. Nah, dalam menentukan strategi penetapan harga itu, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti yang pertama, tujuan perusahaan. Apakah tujuannya untuk meningkatkan laba, meningkatkan pangsa pasar, atau mempertahankan posisi pasar? Yang kedua yaitu faktor biaya produksi. Biaya produksi yang rendah dapat memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga yaitu faktor permintaan pasar. Perusahaan perlu memahami elastisitas permintaan dan respon konsumen terhadap perubahan harga. Yang keempat yaitu persaingan. Perusahaan perlu memantau harga bersaing dan respon mereka terhadap perubahan harga. Nah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat menentukan strategi penetapan harga yang efektif untuk mencapai tujuannya. Dampak persaingan strategi harga berbasis kekuatan pasar terhadap persaingan kesejahteraan konsumen. Penerapan strategi harga berbasis kekuatan pasar dapat memiliki dampak signifikan terhadap persaingan dan kesejahteraan konsumen, yaitu ada beberapa dampaknya. Yang pertama ada dampak terhadap persaingan, di antaranya ada pengurangan persaingan. Perusahaan dengan kekuatan pasar yang besar dapat menetapkan harga yang tinggi dan mengurangi persaingan di pasar. Selanjutnya ada praktik anti persaingan. Perusahaan dengan kekuatan pasar yang besar juga dapat melakukan praktik anti persaingan, seperti harga predator, untuk mengurangi persaingan dan meningkatkan kekuatannya di pasar. Yang terakhir ada hambatan masuk. Perusahaan dengan pasar yang besar dapat membuat hambatan masuk yang tinggi bagi perusahaan lain yang ingin memasuki pasar. Yang kedua ada dampak terhadap kesejahteraan konsumen. Di antaranya ada harga yang lebih tinggi. Perusahaan dengan kekuatan pasar yang besar dapat menetapkan harga yang lebih tinggi daripada biaya produksi, yang dapat mengurangi kesejahteraan konsumen. Lalu ada penurunan output. Perusahaan dengan kekuatan pasar yang besar juga dapat mengurangi output untuk meningkatkan harga, yang dapat mengurangi kesejahteraan konsumen. Lalu yang terakhir ada kurangnya pilihan. Perusahaan dengan kekuatan pasar yang besar dapat mengurangi pilihan konsumen dengan membatasi ketersediaan produk atau mengurangi inovasi. Dalam beberapa kasus, kekuatan pasar dapat bermanfaat jika digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Namun, jika tidak diatur dengan baik, kekuatan pasar dapat merugikan konsumen dan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang efektif untuk mengawasi dan mengatur kekuatan pasar. Nothing beats a jet, 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 jet.